Hai, kembali lagi bersama saya di channel Sasuga Anime. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan mereview manga One Punch Man chapter 172. Chapter kali ini melanjutkan kisah Saitama setelah Art Asosiasi Monster. Di chapter 171 sebelumnya, kita melihat akhir chapter Saitama dan Genos mencari sisa-sisa perabotan rumah yang masih bisa terpakai. Baiklah, sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, diharapkan untuk menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen sebagai dukungan kalian atas channel saya. Jika sudah, langsung saja kita mulai. Di chapter 172 ini, kita diawali dengan cover manga, Saitama, dan karakter-karakter lainnya dalam bentuk yang lebih imut. Chapter kali ini diberi judul Rumah Baru. Di panel pertama diperlihatkan Saitama yang terlihat marah karena diikuti terus-menerus oleh Rover dan Black Sperm. Saitama melanjutkan dengan mengatakan bahwa dirinya tidak punya waktu untuk mengurus anjing apalagi monyet aneh. Lalu tiba-tiba Black Sperm berbicara dengan memohon kepada Saitama untuk ikut dengannya. Saitama yang mendengar itu pun terkejut melihat Black Sperm yang dikiranya monyet aneh itu bisa berbicara. Black Sperm terus menggoda-goda Saitama dengan berjanji membantu pekerjaan rumah. Black Sperm ternyata punya rencana untuk berlindung di rumah Saitama selagi sel-selnya beregenerasi. Akhirnya Saitama pun termakan godaan Black Sperm tersebut dan mengindikasikan kalau Saitama setuju merawat mereka. Black Sperm yang mendengar itu pun langsung tambah semangat. Lalu tiba-tiba Saitama bertanya kepada Black Sperm tentang keberadaan monster bermata satu yaitu Manako. Tapi Black Sperm mengira kalau yang dimaksud Saitama ialah Gyoro-Gyoro, yaitu penasehat Raja Monster Orochi. Black Sperm melanjutkan kalau Gyoro-Gyoro sudah terlempar jauh karena serangan Tatsumaki. Di panel selanjutnya, terlihat dari kejauhan tempat tinggal baru Saitama yang merupakan buatan khusus Asosiasi Pahlawan. Black Sperm pun cukup lega melihat tempat tinggal Saitama yang menurutnya aman. Tiba-tiba, cerita beralih ke tempat Asosiasi Pahlawan yang sedang menjelaskan tentang keunggulan bangunan tempat tinggal baru Saitama itu. Di sela pembicaraan itu, dua pahlawan diberi tugas mengamankan tempat itu pun berbicara dengan mengatakan kalau mereka bingung dengan apa yang dibicarakan oleh Asosiasi Pahlawan itu. Sementara itu, pihak Asosiasi Pahlawan sepertinya mempromosikan tempat tinggal baru itu yang masih banyak tempat tinggal yang tersisa. Dan sepertinya, dua pahlawan tadi sudah mulai mengerti maksud pembicaraan itu. Pihak Asosiasi Pahlawan melanjutkan kalau tempat tinggal baru ini juga ditempati oleh pahlawan ranking A dan yang lebih tinggi. Jadi, menurutnya seharusnya monster bukanlah ancaman. Di sisi lain, orang-orang yang hadir dalam seminar itu pun terlihat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh pihak Asosiasi Pahlawan. Mereka pun juga mulai menyadari kehadiran kedua pahlawan tersebut dan menganggap mereka satpam. Di sini kita diberitahu nama-nama dan ranking dari kedua pahlawan tadi. Pahlawan pertama yang terlihat memakai kostum pahlawan dan helm bulan sabit itu bernama Chirasen Eibrol dengan ranking A peringkat 25. Dan pahlawan yang terlihat memakai pakaian perguruan bela dirinya dengan berambut panjang dan seperti terlihat memakai wig ini bernama Green dengan ranking A peringkat 24. Kembali ke cerita, terlihat para hadirin yang masih sedikit ragu dengan tempat tinggal baru itu. Tapi pihak Asosiasi Pahlawan menjelaskan kalau pahlawan juga manusia yang bisa kelelahan atau kecelakaan. Jadi tidak bisa dikatakan keamanan absolut. Pihak Asosiasi Pahlawan terus menunjukkan keunggulan tempat tinggal baru itu dengan memperlihatkan senjata robot yang melindungi tempat itu dari kedatangan monster. Mereka juga menjelaskan kalau teknologi ini dibuat dengan teknologi Metal Knight yang super duper canggih, dan mereka berani menjamin dengan bantuan teknologi ini, keamanan absolut bisa dicapai. Setelah itu, panel pun berubah lagi dengan kembali ke tempat Saitama, Rover, dan Black Sperm yang ingin memasuki kawasan itu. Tiba-tiba, tempat itu membunyikan alarm tanda berbahaya. Saitama yang mendengar itu pun terlihat bingung mendengar itu. Dia tidak sadar kalau Rover dan Black Sperm itu seorang monster. Tiba-tiba di hadapan Saitama muncul robot besar yang siap menyerangnya. Dan benar, mereka langsung diserang oleh robot itu. Tapi lagi-lagi mudah saja bagi Saitama.
Saitama langsung membalas menyerang robot itu dengan menampar keras robot itu. Dan ledakan besar pun tak terhindarkan. Tak berhenti di situ, robot itu datang lagi dengan level yang lebih tinggi, yang terlihat seperti ubur-ubur. Dan langsung saja robot itu menyerang mereka bertiga. Tapi Saitama malah menganggap robot-robot itu sedang error, dan menurutnya biasanya kalau dipukul agak keras akan kembali seperti semula. Tiba-tiba pihak asosiasi pahlawan dikejutkan dengan kejadian itu. Dan mereka pun cepat mengambil tindakan dengan memanggil pahlawan yang ada di sana. Setelah Saitama menghancurkan robot-robot itu, dia masuk ke dalam dengan santai tanpa rasa bersalah, dan sambil meragukan keamanan tempat tinggal baru itu. Baru beberapa langkah, Saitama berjalan ke dalam, terlihat para eksekutif yang berlarian ke arah itu. Salah satu dari mereka pun yang melihat Saitama, langsung bertanya kepadanya, apa yang terjadi? Baru mau menjawab jujur, tiba-tiba eksekutif yang melihat itu langsung berkata, kalau pertahanan seharga 9 miliar yen sudah hancur. Saitama yang mendengar itu pun langsung panik dan keringat dingin. Saitama terpaksa berbohong agar tak disuruh ganti dan tanggung jawab. Tapi untung saja ada King yang datang sekaligus menjadi penyelamat Saitama dengan meyakinkan mereka kalau yang dikatakan Saitama itu benar. Para eksekutif di sana langsung kaget melihat King yang berada di sana. Setelah itu, Saitama dengan raut muka yang agak ketakutan mengambil game milik King yang dipinjamnya dari keranjangnya. King yang melihat itu mengambil game itu. King bermaksud ingin berkunjung dan main game di rumah Saitama. Tapi Saitama tidak tertarik karena King tidak mau mengalah dengan pemula, kata Saitama. Setelah itu, Saitama langsung pulang dan meninggalkan King yang dikerumuni oleh para eksekutif. Sementara itu, di antara para eksekutif dan para pahlawan, ada seorang pahlawan yang memikirkan siapa orang yang berbicara dengan King, padahal baru pemula. Dan akhirnya, chapter ditutup dengan panel Saitama yang terlihat seperti habis bertarung dengan baju yang koyak-koyak. Di akhir chapter ini juga diberitahu kalau Saitama sudah naik ke ranking A dengan peringkat 39 dengan julukan botak berjubah. Baiklah, jika kalian suka, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen sebagai dukungan kalian atas channel saya.